Halo kawan Ara, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Senang sekali saya Panji Utama pada hari ini bisa membawakan kembali podcast Nawakara. Kawan Ara yang saya banggakan, edisi kali ini kita akan membahas mengenai informasi dan teknologi. Fokus pembahasannya mengenai IT Trust, Risk and Security Management. Tentu kawan Ara tahu bahwa IT menjadi prioritas penting bagi sebuah perusahaan, terutama dalam operasional di perusahaan itu sendiri. Sebelum kita membahas lebih jauh, saya akan informasikan kembali kepada kawan Ara semua bahwa podcast dan channel YouTube Nawakara ini kami buat dan dedikasikan untuk semua kawan Ara yang mau tahu seputar Nawakara, mulai dari produk dan layanan Nawakara hingga tips and tricks seputar keamanan, mulai dari keamanan perusahaan hingga keamanan pribadi. Oke, kita akan membahas lebih luas tentang IT Trust, Risk and Security Management bersama tentunya pakarnya langsung. Di studio ini telah hadir sosok yang sangat besar, tapi bukan besar badannya atau besar apanya ya, jangan salah sangka dulu. Ini adalah besar pengetahuannya. Ini dia Bapak Eman Mulyaman, Information and Technology Division Head Nawakara. Bapak Eman, sehat Pak Eman? Alhamdulillah. Sehat Pak ya. Panji. Sehat. Alhamdulillah. Oke, Pak Eman, sekarang sibuk apa nih di Nawakara nih? Alhamdulillah sekarang ini kami di IT sedang melakukan beberapa pekerjaan Pak Panji. Jadi yang pertama itu kita ada beberapa pekerjaan dalam pengembangan aplikasi. Baik itu dari CRM-nya, dari BC dan aplikasi lain. Kemudian kita juga sedang mengembangkan aplikasi yang menjadi produk aplikasi untuk Nawakara. Jadi rencananya itu bukan rencana ya. Jadi IT itu nanti menjadi profit center. Di mana IT bisa menjual aplikasi yang bisa digunakan di operasional dan untuk Nawakara tentunya. Yang ketiga, kita itu sedang melakukan sertifikasi ISO 27001. Itu yang paling utama Pak Panji. Luar biasa Pak Eman, luar biasa. Tetap semangat dan terus berkarya Pak. Siap. Mantap. Oke Pak Eman, tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa IT menjadi sebuah prioritas penting di dalam perusahaan. Betul. Terutama pada operasional yang dapat mempengaruhi kinerja dari perusahaan. Ya. Sebagai awalan nih Pak, jelaskan bagaimana sih keamanan IT dapat mempengaruhi operasional dan kinerja dari perusahaan itu sendiri. Oke, mungkin sedikit clue aja ya. Dalam sehari itu kita ada traffic email sebanyak 275.000 email per hari traffic untuk seluruh Indonesia, Nawakara di Indonesia. Oh, banyak sekali Pak. Dan itu 30%-nya itu spamming, ada trojan, ada segala macam yang memang notabene mencoba untuk mengambil data-data informasi yang ada di Nawakara. Jadi itulah mungkin kalau kita bilang secara sekilas baru email, belum lagi dari infrastruktur. Memang di mana infrastruktur di Nawakara itu sangat penting karena di situ menunjang operasional seluruh di Nawakara di Indonesia. Itu. Spam ini yang kayak link-link nggak jelas itu ya Pak. Spamming bisa jadi trojan, bisa jadi mungkin Bapak sering nerima email katakanlah coba klik di sini nanti akan terkonek kemana. Itu yang memang notabene kebanyakan spamming tuh seperti itu Pak. Jadi memancing orang untuk mengklik yang nantinya akan diarahkan ke tempat lain dan di mana data informasi Bapak itu akan terambil di dalamnya. Data-data pribadi kita terutama ya Pak ya. Itu yang banyak jadinya nanti ada hack segala macam gitu ya. Betul. Oke Pak Eman. Saya mau tanya nih, mengapa sih keamanan IT dianggap sebagai sebuah bentuk aspek kritis dalam manajemen perusahaan modern saat ini, Pak? Kalau dibilang sebagai aspek kritis, ya, karena sekarang di era global, modern dan teknologi sudah sangat dipergunakan. Sebagai contoh, kita menggunakan NDP, Nawakara Digital Patrol, untuk melakukan patroli di anggota. Di situ di dalamnya data-data dari klien yang tentunya akan tersimpan di dalam database kita juga, di mana data keamanan memang menunjang dari sisi database kita dan juga menjadi trust dari klien itu, bagaimana kita itu mengamankan keamanan yang ada di dalam Nawakara itu sendiri. Jadi kalaupun ke depan klien juga percaya kepada kita untuk data yang tersimpan di kita,
itu lebih meningkatkan trust dari perusahaan dan dari klien juga. Oh gitu. Ini sangat menarik Pak ya. Jadi sekarang kita bisa tahu gitu mengenai penjelasan aspek mengenai ini ya. Iya, itu simpel aja sih sebenarnya Pak. Yang banyaknya lagi ya kayak misalkan data klien, dan tentunya kita juga kan menyimpan data-data klien yang ada di sistem kita. Jadi resiko apa nih Pak kalau misalkan keamanan IT ini tidak dikelola dengan baik oleh perusahaan Pak? Kalau misalkan resiko banyak. Pertama, kalaupun kita bilang cyber security sudah banyak lah kalau kita bilang. Dari ransomware itu data yang pasti diserang. Data hilang dari ransomware, pertama kita akan loss data, loss informasi yang kayak ujung-ujungnya menjadi keuangan kita juga akan loss. Karena trust dari perusahaan ataupun dari klien ke kita nggak ada lagi. Ini sekelas Nawacada kok datanya nggak aman. Bisa nggak aman ya, bisa dicuri orang dari luar ya. Oh jadi resikonya sampai ke finansial ya Pak ya? Betul. Betul. Itu yang terjadi ya. Betul. Dan kalau dilihat sekarang di dunia IT, kalau kita lihat di berita-berita banyak sekali perusahaan-perusahaan yang dijebol ataupun secara pribadi dia punya rekening dijebol ya, di-hack seperti itu. Betul. Karena itulah kita memang lebih mengarah untuk lebih mengamankan dan lebih meningkatkan keamanan di dalam informasi data. Karenanya di tahun 2024 ini kita mengambil ISO 27001. ISO 27001. Betul, lebih mengamankan manajemen informasi keamanan. Oke, berarti itu yang mengatur mengenai IT manajemen keamanan ya. Keamanan informasi data. Informasi data. Oke, Pak Eman, bagaimana keamanan IT ini dapat mendukung tujuan bisnis dan strategi dari perusahaan itu sendiri? Kalaupun dibilang mendukung, pertama satu infrastruktur yang harus kita siapkan. Dari infrastruktur, kedua keamanan mengenai manajemen informasinya. Keamanan manajemen informasi kita sudah aman, kemudian kita meningkatkan ke datanya. Datanya sudah aman, insya Allah semua aman. Karenanya kita tadi sertifikasi 27001, kalau kita bilang kalau kita bilang bertujuan untuk meningkatkan keamanan data, memang iya, karenanya itu sangat penting sekali untuk mendapatkan itu di tahun ini sih, itu Pak Panji. Oke, jadi peran IT memang sangat penting dan Pak ya, dan wajib sekali bagi perusahaan untuk dapat mendukung berjalannya bisnis perusahaan tentunya ya. Berbicara ini tim IT, tentu Pak Eman peran sebagai leader, sosok yang sangat penting dalam memberikan keputusan yang dapat berdampak terhadap berjalannya atau tidaknya perusahaan ya. Di sini sebagai leader, Pak Eman memastikan keamanan IT menjadi prioritas utama di perusahaan itu. Nah, bagaimana Pak Eman menjalankan peran itu? Untuk menjalankan sebenarnya simpel. Yang pertama kita mengedukasi kepada user. Pertama karena apa? User itu sebagai front end ataupun pengguna ya. Sebagai contoh deh, mungkin simple password contoh. Mungkin Pak Panji menggunakan password yang kalau kita bilang mudah ditebak. Itu sebenarnya yang kalau kita bilang sangat risk ataupun sangat berbahaya. Yang mudah sangat ditebak nih Pak Eman, ini menarik ini. Ini yang mudah sangat ditebak itu contohnya seperti apa? Misalkan ulang tahun, tanggal lahir, misalkan dengan nama anak, itu yang sering kita lihat dan memang aktualnya seperti itu. Aktualnya masih seperti itu ya. Kami menyarankan mungkin untuk password yang memang kalau kita bilang lebih secure itu kita kombinasi aja Pak. Antara besar kecil huruf dan ataupun dengan ada tanda khusus. Itu jadi memang agak susah diingat tapi lebih mengamankan jadinya. Itu dari user ataupun baru dari password. Belum lagi dari informasi data yang memang notabene kita harus pilah-pilah mana yang sekiranya itu penting, sangat penting dan memang informasinya tidak bisa diinformasikan keluar. Itu yang memang kita harus jaga sebenarnya. Inilah confidential dokumen. Confidential dokumen sendiri kok di perusahaan yang saya tahu bahwa
itu dokumen-dokumen yang memang sifatnya rahasia yang hanya boleh ditahu oleh perusahaan itu, yang tidak boleh keluar. Betul. Biasanya tuh di perusahaan-perusahaan ada prosedur-prosedur tertentu untuk Betul. konfidensial itu Pak Eman. Betul. IT acuannya terhadap itu. Betul. Karenanya memang kita butuh, bukan butuh ya, kita itu lebih mengarahkan untuk mengamankan prosedur yang juga kita buat. Kita lebih menginformasikan, memberikan edukasi kepada user supaya hal-hal yang terjadi itu kita minimalis. Oke, lanjut Pak Eman. Di era digitalisasi yang sangat saat ini maju dan berkembang, kenapa sih sangat penting gitu bagi perusahaan untuk terus mengembangkan dan memperbaharui kebijakan mengenai keamanan IT itu sendiri? Oke, kalau dibilang di teknologi ataupun di era modern sekarang ini memang perkembangan semakin tinggi ya. Setiap tahun teknologi semakin meningkat dan Nawakara sendiri di tahun 2024 sudah melakukan online aplikasi yang dimana di dalamnya itu data-data sudah tersimpan secara digital. Dan barang tentu untuk lebih mengamankan prosedur mengenai keamanan data, prosedur mengenai aplikasi juga diharapkan menyeimbangi dengan teknologi yang ada sekarang ini. Sebagai contoh, user access itu juga lebih mengamankan untuk di aplikasinya, untuk usernya juga lebih mengamankan untuk aplikasi-aplikasi mana aja yang bisa diakses, lebih ke arah ke sana jadinya Pak Panji. Aduh, sangat luar biasa. Saya jadi lebih tahu nih sekarang lebih banyak pengetahuan mengenai IT ya. Ini pengetahuan baru juga buat saya dan sangat bermanfaat dan tentunya juga untuk semua kawan Nara yang nonton ini. Betul bukan? Bukan betul seperti itu tentunya. Nah, kembali lagi ke topik nih Pak Eman. Penjelasan mengenai IT tidak akan habis sampai dengan risk atau security management selanjutnya. Tentu saya ingin tahu bagaimana IT itu sendiri dapat membantu perusahaan melindungi data sensitif dan juga privasi pelanggan. Terutama bagi perusahaan yang bermitra dengan berbagai industri nih Pak. Ya. Dan kita tahu bahwa tentunya kita juga harus menjaga privasi itu. Ya. Mbak Eman bisa jelaskan? Oke, di tahun 2024 di awal saya informasikan kita mengambil ISO sertifikasi 27001. Oke, 27 di mana di dalamnya itu lebih mengarah keamanan manajemen informasi. Yang barang tentu dari sini trust dari klien untuk data yang tersimpan di Nawakara lebih terjamin. Dengan kata lain, dengan adanya sertifikasi itu tentu saja klien pun akan melihat, oh ternyata Nawakara sudah care terhadap security informasi data. Itu. Jadi klien-klien Nawakara jadi tahu lah ya bahwa Nawakara sendiri sangat concern dengan keamanan data dan informasi. Jadi klien sendiri merasa nyaman ya untuk bekerja sama dengan Nawakara yang pastinya berharap data-data mereka tidak bisa kemana-mana atau data Nawakara sendiri itu sendiri ya. Betul. Iya luar biasa sekali Pak Eman, luar biasa. Oke, apa sih Pak Eman langkah praktis yang dapat diambil oleh perusahaan untuk memperkuat keamanan IT itu sendiri? Oke, jadi untuk prosesnya sebenarnya simple. Yang pertama kita memberikan edukasi kepada user, kepada staff, bagaimana menggunakan password yang baik dan benar, menggunakan akses dari aplikasi yang baik dan benar, dan bagaimana kita menyimpan data-data penting yang baik dan yang benar. Itu yang simpelnya. Balik lagi Pak, itu sesederhana mungkin ya, karena di samping kita IT lebih mengamankan, user juga harus care terhadap data yang mereka miliki. User sendiri juga harus bisa memilah data dia ya. Iya, sebenarnya bukan dari IT juga, tapi memang IT sebagai responsibility-nya, tapi user juga harus memahami data mana saja yang memang notabene kira-kira dianggap penting. Nah itu biasanya kalau di Nawakara data-data konfidensial gitu diinformasikan oleh usernya ke IT? Iya, sebagai contoh kita menggunakan cloud data yang pembatasannya dilakukan hanya di departemen aja, atau sebagai user aja, atau misalkan di direktorat saja. Nah itu memang sudah terbagi-bagi menjadi beberapa role dan user yang memang siapa saja yang bisa mengakses dalamnya. Oke. Terus Pak Eman, bagaimana sih
perusahaan itu dapat membangun budaya keamanan di seluruh tingkat organisasi? Kalau dibilang budaya, balik lagi kita memberikan semacam pengetahuan, semacam flyer mungkin dari IT, bagaimana mengamankan data, apa dampaknya bila data ini bocor, dan pengaruhnya bagi Nawakara dan efek dan sampai bisa jadi pengaruhnya untuk Nawakara mempengaruhi dari keuangan Nawakara sendiri, dan bisa jadi nggak kemungkinan trust dari klien karena sumbungan data yang hilang menjadi hilang. Oke, Pak Eman. Pak Eman ini saya tahu salah satu insan Nawakara yang juga udah cukup lama ya di Nawakara ya. Alhamdulillah. Nah, kita bicara tadi mengenai keamanan informasi data tentunya dari IT. Nah, kalau boleh saya tahu nih Pak, Nawakara pernah nggak kejadian kebobolan terhadap informasi data perusahaan itu sendiri? Alhamdulillah selama saya di Nawakara belum ada, dan semua tidak ada ya Pak, karena dampak dan efeknya sangat merugikan untuk Nawakara. Sangat luar biasa pasti kan? Sangat luar biasa, karena data-data informasi ya bukan hanya milik Nawakara juga, ada data klien pun tersimpan di kita. Bila mana itu bocor sampai keluar, ya nanti berakibat Nawakara yang akan merugi sebenarnya. Ya alhamdulillah sampai sekarang semua tidak terjadi lah, itu sih Pak. Iya, ini sangat penting nih Pak. Mengapa sih investasi dalam keamanan IT Betul. itu dianggap sebagai investasi jangka panjang yang penting bagi berkelanjutan bisnis? Betul, karena dengan kita ataupun dari Nawakara menginvestasikan untuk keamanan data yang barang tentu akan menunjang operasional dari Nawakara itu sendiri sih sebenarnya. Dengan menunjang operasional tentunya Nawakara akan lebih diberikan kalau kita bilang dari klien ataupun dari luar itu terlihat trust akan Nawakara itu sendiri Pak. Karena memang di sini data kalau kita bilang sangat penting. Memang dibutuhkan kepercayaan khusus dari klien ataupun dari user untuk data yang tersimpan di kita sih. Aduh, sebenarnya Pak Eman ini saya pengen lebih banyak ngobrol dengan Pak Eman mengenai IT, tapi ya saya mengucapkan terima kasih sekali Pak Eman sudah hadir di podcast Nawakara, dan tentunya juga memberikan banyak sekali informasi mengenai IT, seputar IT, keamanan informasi data, dan tentunya juga banyak memberikan insight kepada Kawanara yang akan menonton YouTube channel ini. Sekali lagi Pak Eman, terima kasih sudah hadir di podcast saya. Terima kasih Pak Panji. Terima kasih sekali. Oke Kawanara, sampai di sini dulu podcast Nawakara kali ini. Untuk Kawanara yang mau tahu tips and tricks seputar keamanan, jangan lupa kunjungi sosial media Nawakara. Dan atau yang mau menghubungi langsung tim Nawakara bisa langsung mengunjungi website kami di www.nawakara.com. Tentunya saya Panji Utama, pamit undur diri. Salam Nawakara 1, Nawakara bisa.